Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas manajemen pemasaran digital. Sebelumnya, kenalin nama Pergi Purwanti dari Universitas Teknokrat Indonesia Prodi Manajemen. Jadi, di video ini aku akan bahas mengenai analisis pasar online lingkungan makro. Kali ini, aku akan mengeksplorasi kekuatan lingkungan makro dengan fokus pada potensi relevansi masing-masing kekuatan tersebut terhadap strategi pemasaran digital, yaitu kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan hukum, dan kekuatan sosial. Alasan utama untuk memantau perubahan lingkungan makro adalah untuk menyadari bagaimana perubahan perilaku sosial, undang-undang baru, dan inovasi teknologi dapat menciptakan peluang atau ancaman. Organisasi yang memantau dan merespon lingkungan makro secara efektif dapat menciptakan diferensiasi dan keunggulan kompetitif yang memungkinkan bisnis untuk bertahan dan sejahtera. Tingkatan lingkungan di dunia digital terjadi perubahan kekuatan pasar yang semakin besar. Perusahaan harus merespon perubahan-perubahan ini, peluang-peluang yang muncul, dan ancaman dengan mengembangkan kelincahan strategis. Apa sih kelincahan strategis? Kelincahan strategis adalah kemampuan untuk berinovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam pasar dengan memantau perubahan dalam pasar organisasi, dan kemudian secara efisien mengevaluasi strategi alternatif, memilih, meninjau, dan menerapkan strategi kandidat yang tepat. Untuk kekuatan teknologi, ada beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu teknologi internet, keamanan dunia maya, pesan dan aplikasi seluler dan SMS, aplikasi seluler, serta teknologi yang sedang berkembang. Apa sih teknologi internet? Internet adalah jaringan fisik yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, terdiri dari infrastruktur, server jaringan, dan hubungan komunikasi, yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut sejumlah besar informasi. Untuk konten web, disimpan di komputer server web dan kemudian diakses oleh pengguna yang menjalankan perangkat lunak browser web desktop atau seluler, seperti Google Chrome, yang menampilkan informasi dan memungkinkan pengguna berinteraksi dan memilih tautan untuk mengakses situs web lain. Media seperti konten audio atau video juga dapat disimpan di server web atau server media streaming khusus. Mempromosikan alamat situs web penting untuk komunikasi pemasaran. Nama teknis untuk alamat web adalah pencari sumber daya seragam atau universal atau URL. Apa sih keamanan cyber? Keamanan adalah faktor teknologi utama yang harus dipertimbangkan oleh pemasar karena merupakan kekhawatiran utama bagi pengguna internet dimanapun. Pemasar digital harus memastikan lingkungan digital yang aman bagi pengguna setelah langkah-langkah keamanan diterapkan. Konten di situs pedagang dapat digunakan untuk meyakinkan pelanggan. Dari sudut pandang konsumen, berikut adalah risiko keamanan utama yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Yang pertama, detail rahasia atau kata sandi yang akan diakses di komputer pengguna. Yang kedua, detail transaksi atau kartu kredit dicuri saat transit. Yang ketiga, detail kartu kredit pelanggan dicuri dari server merchant. Yang keempat, detail pelanggan diakses oleh staf perusahaan atau melalui peretas. Dan yang kelima, pedagang atau pelanggan tidak seperti yang mereka klaim dan pihak yang tidak bersalah dapat terseret ke dalam situasi perdagangan yang curang atau palsu. Pesan dan aplikasi seluler dan SMS. Layanan pesan singkat atau SMS adalah bentuk sederhana komunikasi orang ke orang yang memungkinkan pesan ditransfer antar telepon seluler. Penggunaannya meningkat selama bertahun-tahun, namun kini mengalami penurunan karena konsumen beralih ke pengiriman pesan melalui jaring sosial dan aplikasi pengiriman pesan seluler, seperti WhatsApp dan Viber yang dianggap sebagai pengganti SMS. SMS menjadi semakin populer sebagai sarana bagi merek untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Contohnya adalah bank memberitahu pelanggan tentang rekening giro. Pengecer mengirim pemberitahuan penting, airlines mengirim detail boarding dan penerbangan menggunakan SMS. Apa sih aplikasi seluler? Aplikasi seluler adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan pada ponsel. Biasanya diunduh di App Store seperti Google Play atau App Store. Penelitian menunjukkan bahwa 90% waktu seluler digunakan dalam aplikasi seluler. Mungkin tidak mengherankan karena sebagian besar waktu aplikasi ada di aplikasi media sosial. Melalui peninjauan jenis aplikasi yang terbukti populer, bisnis dapat menilai potensi dalam mengembangkan aplikasi untuk audiensnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, seperti apakah aplikasi merupakan prioritas strategi bagi kita? Jawabannya adalah aplikasi bagi sebagian besar orang, organisasi akan meningkatkan kesadaran dan penjualan atau mendapatkan penerbit dari e atau langganan. Kemudian,
Apakah kita membuat aplikasi sendiri atau memanfaatkan aplikasi yang sudah ada? Pilihan periklanan dan sponsor mungkin merupakan metode yang lebih hemat biaya untuk membangun jangkauan dan kesadaran akan suatu merek. Kemudian, bagaimana cara terbaik mempromosikan aplikasi seluler? Jawabannya adalah yang paling populer metode penemuannya adalah mencari toko aplikasi, rekomendasi dari teman dan keluarga, serta melalui televisi dan media cetak atau koran. Pemasaran berbasis lokasi sosial merupakan alat media sosial yang memberikan penggunaan opsi untuk membagikan lokasi mereka. Dan dengan demikian memberikan peluang bagi bisnis untuk menggunakan pemasaran berbasis kedekatan atau lokasi untuk menyampaikan penawaran dan pesan yang ditargetkan kepada konsumen dan mengumpulkan data tentang preferensi dari perilaku konsumen. Contohnya seperti kode QR atau QRIS, kode 2 dimensi yang digunakan untuk merespon langsung, di mana promosi untuk memungkinkan konsumen memiliki akses lebih cepat ke berbagai informasi, seperti ke alamat email, nomor telepon, atau kartu nama. Selain akses seluler dan Wi-Fi, teknologi akses internet untuk televisi dan radio tersedia secara digital, seperti Internet TV atau IPTV. Semakin populer dan seiring dengan meningkatnya bandwidth, kecepatan unduh, dan perangkat akses jumlah dan jangkauan pengguna pun meningkat. Teknologi ini menciptakan tantangan bagi pemasar digital karena mereka perlu mengakses teknologi apa yang digunakan audiens target mereka untuk mengakses jenis konten, informasi, dan layanan. Salah satu tantangan bagi pemasar digital adalah bagaimana menilai inovasi teknologi baru mana yang dapat diterapkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian, kekuatan ekonomi. Secara global, pengaruh ekonomi mempengaruhi tingkat keberhasilan bisnis. Kekuatan ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan. Dan oleh karena itu, penting bagi pasar digital untuk mengidentifikasi pengaruh ekonomi mana yang perlu mereka pantau. Faktor ekonomi klasik dapat mempengaruhi setiap aspek aktivitas bisnis dan juga berkaitan dengan bisnis offline dan online. Kekuatan ekonomi meliputi pertumbuhan pasar dan lapangan kerja, di mana pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar serta globalisasi. Pertumbuhan pasar dan lapangan pekerjaan dapat mempunyai dampak penting terhadap keberhasilan perusahaan melalui pengaruhnya terhadap penawaran dan permintaan. Perusahaan harus memilih pengaruh ekonomi yang relevan dengan bisnisnya dan memantau perubahannya. Dampak perubahan permintaan dapat mempunyai implikasi yang luas terhadap inisiatif pemasar digital karena hal ini akan mempengaruhi kekuatan pertumbuhan pasar. Teknologi yang canggih memungkinkan perusahaan menganalisis pola pembelian dan memperkirakan permintaan di masa depan. Namun, hal ini hanyalah sebagian dari gambaran konsumsi yang menggerakkan perekonomian global modern. Penting juga untuk memantau perubahan tren agar dapat membuat prediksi realisasi tentang bagaimana konsumen dan perusahaan akan berperilaku di masa depan. Selama pertumbuhan ekonomi sepanjang sejarah terdapat periode pertumbuhan ekonomi yang kuat diikuti oleh penurunan ekonomi dan resesi. Tantangannya adalah memprediksi kenaikan atau penurunan ekonomi berikutnya, karena mereka perlu mempertimbangkan investasi, penelitian, dan pengembangan. Jika mereka gagal mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian dengan tepat, mereka mungkin akan menghadapi kesulitan atau kehilangan peluang, di mana bunga dan nilai tukar atau suku bunga adalah alat moneter utama yang digunakan oleh pemerintah bersama dengan bank dan lembaga keuangan untuk mengelola perekonomian suatu negara. Suku bunga mewakili harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan uang mereka selama jangka waktu tertentu. Perekonomian negara-negara barat cenderung menurunkan suku bunga pada masa-masa sulit untuk menstimulasi aktivitas ekonomi dan mendorong peminjam dan peminjaman. Nilai tukar adalah harga perdagangan satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Pemasok dan produsen internasional sering mengubah harga mereka untuk zona mata uang tertentu untuk memastikan mereka mempertahankan harga pada tingkat yang disarankan. Globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menjadi lebih mudah diakses. Ekspansi global dan ekspor ke seluruh dunia kini dapat dilakukan dan internet telah menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perdagangan. Dalam dunia digital, globalisasi mencerminkan pergerakan menuju perdagangan internasional dalam satu pasar global dan semakin mengurangi perbedaan sosial dan budaya antar negara. Namun, pemasaran digital perlu menyadari implikasi perdagangan di pasar global dan mempertimbangkan apakah akan mengembangkan kampanye branding dan pemasaran yang dipesan lebih dahulu atau pendekatan khusus.
Oke, semoga pembahasan aku mengenai analisis pasar online lingkungan makro bisa dimengerti ya. Makasih udah nonton dan see you di video yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.